itu bukan, mungkin dia memang berharga, tapi Ibu Bupati ya hilang satu, ya cincailah gitu ya, enggak apa-apalah gitu. Saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kalau coba orang, sudah mungkin sudah teriak, panik, stres, sudah keribasuan kayak kita. Sudah kasih dalam Tuhan. Orang yang suka bicara celaka adalah orang yang kehilangan barang yang berharga. Ya. Matius pasal 8. Ayat yang ke-26. Matius pasal 8 ayat 26. Ayat 25, baca saudara. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-murid yang menyatakan dia kami dan mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadang angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara, celaka itu berbicara tentang keadaan malapetaka, ancaman dari mara bahaya. Orang yang tertutup mata rohani ketika menghadapi bahaya besar, ketika menghadapi jalan yang sepertinya buntu, itu akan teriak-teriak, kita akan binasa. Sekali lagi saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Ya, menghadapi ekonomi negeri ini, tempat di mana kita mencari hidup. Ya, apakah saudara juga ikut gentar? Saya mau katakan, kalau engkau tidak merasa gentar, engkau robot. Ya, saya percaya setiap saudara pasti juga gentar. Ya, gentar itu manusiawi, saudara. Jangan berkata, kita nyanda. Nanti kalau kita bilang gentar, kita dibilang nyanda rohani. Bukan, saudara. Ya, gentar itu manusiawi. Takut itu manusiawi. Tetapi apakah engkau ketakutan? Kalau engkau takut, itu manusiawi. Kalau engkau ketakutan, itu tidak rohani. Ya. Sebab setiap kita saudara akan menghadapi ancaman-ancaman. Ada yang bilang katanya nanti ada tsunami besar akan terjadi. Ada yang mengatakan akan ada yang terbelah apa segala macam, saudara. Apakah kita takut? Kita takut, saudara. Tetapi dalam ketakutan kita, ketakutan itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Di dalam ketakutan itu, saudara, kita mencari Tuhan. Kalau tidak, kita akan putus asa. Kalau kita putus asa, kita stres. Kalau kita stres, sakit, saudara. Ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah ya mempermalukan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya, sekali lagi, betapa pentingnya kita menghadapi yaitu mata rohani yang terbuka. Mari kita baca satu contoh lagi. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Karena buta rohani, Esau tidak melihat berkat. Karena buta rohani, Gehasi tidak melihat pertolongan Tuhan. Mari kita lihat orang ini, sudah Marta. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali. Apa? Sibuk sekali melayani. Ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Baca ayat 41. 1, 2, 3. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Perhatikan baik-baik kisah ini, saudara. Marta, Maria, dan Lazarus adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Mari kita katakan, mereka adalah orang Kristen
bacakan saudara, dikatakan bahwa mereka menerima Yesus di dalam rumahnya. Satu tindakan yang sudah benar, satu tindakan yang diacungi jempol, menerima Yesus masuk tinggal di dalam rumahnya. Tetapi mari kita lihat perbedaan antara dua sistem ini. Marta ini hanya menerima Yesus sebagai tamu istimewa. Sementara Maria, saudara, melihat Yesus sebagai Tuhan yang istimewa. Coba lihat kepada saya. Apakah di rumah saudara ada salib? Oh, di dada saya pendeta ada salib, ukuran 20 x 20 cm. Jangan saudara buku. Apakah di rumah saudara ada Alkitab? Apakah di rumah saudara ada lagu-lagu rohani? Lagunya Diana Nasution. Apakah di rumah saudara ada buku-buku rohani ya? Dari Benihin, Morisorulo, Rehat Bongke. Sudah kasih dalam Tuhan. Mungkin di rumah kita penuh dengan aksesoris rohani. Tetapi apakah engkau sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang istimewa? Ataukah kita cuma sibuk dengan segala macam aksesoris? Soalnya lihat orang Manado, kalau hari Natal itu anjing, babi, ayam, semua soto hore. Bulan 11 mereka semua sudah rapat mati kita kali ini. Semua sudah gemetar, saudara. Nanti waktu Januari yang luput itu pesta, mereka berkata puji Tuhan lolos. Apakah kita sibuk cuma dengan urusan seperti itu, saudara? Ya? Dan memang Tuhan pegaya itu dong. Sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kita cuma melakukan itu, kita ini adalah kekristenan Marta. Ya, kalau ada orang ulang tahun, pendeta khotbah 15 menit ya, puji-pujian 5 menit, tolong makan 3 jam. Betul? Ya, makan 3 jam barbecue lagi di halaman teras belakang gitu. Sudah kasih dalam Tuhan. Marta mengira melayani Yesus adalah tindakan utama. Sekali lagi dengarin. Marta mengira melayani Yesus, ya, mungkin dia masak tino Tuhan di belakang, ya, tudek bakar gitu ya. Saudara, mungkin dia bikin itu sambal ikan loa di belakang. Mungkin dia pikir itulah tindakan yang utama. Padahal saudara, Tuhan bilang, ya, ayat 42, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Saudara dengar, melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu sibuk sekali dengan urusan pekerjaan Tuhan, tetapi dia tidak pernah, saudara, bicara dengan Tuhan. Tuhan, engkau baik, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau luar biasa. Dia terima gaji 1 bulan, dia berkata terima kasih Tuhan, ini karena kemurahan-Mu. Dia ambil perpuluhan, dikasih masuk ke gereja. Dia lihat suaminya gitu ya, yang sudah mulai gode, gendut sadiki. Dia berkata, Tuhan terima kasih untuk dia gagak yang kau berikan kepada. Atau dia lihat istrinya yang sudah tidak semampai lagi. Dia berkata, terima kasih Tuhan sekalipun dia tidak semampai, itu kita bebini. Ya, dia lihat anaknya, apapun yang dia lihat di dalam hidupnya, dia selalu berkata, Tuhan engkau sangat baik, engkau luar biasa Tuhan. Amin, saudara. Ketika engkau melakukan ini, engkau bersikap seperti Maria. Berapa banyak saudara orang yang sudah datang ke gereja, datang beribadah, sibuk SMS.